Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 dari kelas 4K Manajemen akan mempresentasikan tentang model penugasan atau hungarian maksimasi dari materi riset operasi. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri Fitri Yulistiani dengan NPM 392, kemudian ada Dewi Kania dengan NPM 383. Kemudian ada Akmal Fauzian dengan NPM 393, Aulia Siti Adriana dengan NPM 394, dan Muhammad Fadilah dengan NPM 397. Baik, untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Muhammad Fadilah. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadilah akan mempresentasikan hasil tugas ini. Metode hungarian atau penugasan. Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang produktif. Metode hungarian adalah metode yang memodifikasi barisan dan kolom dalam matriks efektivitas sampai muncul sebuah komponen non-tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat dipilih sebagai alokasi penugasan. Metode penugasan disebut juga sebagai dengan metode penguraian. Masalah penugasan maksimasi. Persoalan maksimasi itu ada 3. Pertama, pada persoalan maksimasi tabel angka-angka menunjukkan tingkat kinerja atau indeks produktivitas. Yang kedua, efektivitas penugasan diukur berdasarkan jumlah maksimum kontribusi yang dapat diperoleh. Yang ketiga, metode hungarian untuk penyelesaian penugasan kasus minimasi dapat juga diterapkan pada kasus maksimasi. Aplikasi kasus maksimasi yaitu tingkat keuntungan atau produktivitas kerja yang diperoleh perusahaan akibat penugasan karyawannya. Di sini ada macam-macam kasus maksimasi. Kasus maksimasi ini juga meliputi 2 macam, yaitu sigma baris sama dengan sigma kolom. Yang kedua, sigma baris tidak sama dengan kolom. Selanjutnya akan dibacakan oleh Akmal Fauzian. Berikut persyaratan metode hungarian. Yang pertama, ada jumlah kolom sumber daya harus sama dengan jumlah baris tugas yang harus diselesaikan. Yang kedua, setiap sumber daya hanya dapat mengerjakan satu tugas. Yang ketiga, apabila jumlah sumber tidak sama dengan jumlah tugas atau sebaliknya, maka ditambahkan variabel dummy worker atau dummy job. Berikut pemecahan dengan model penugasan atau persoalan maksimasi. Pertama, langkah pertama, merubah tabel kinerja menjadi suatu tabel opportunity loss. Yang kedua, seluruh elemen dalam setiap baris dikurangi dengan nilai maksimum dalam baris yang sama, atau tabel sebenarnya bernilai negatif ditulis positif. Yang ketiga, dengan meminimumkan opportunity loss akan memaksimalkan total kontribusi keuntungan. Tabel total opportunity loss diperoleh melalui pengurangan seluruh elemen dalam setiap kolom dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Yang keempat, lakukan uji optimalitas dan berikutnya seperti penyelesaian persoalan minimasi. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Aulia. Ya, baik. Sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Berikut untuk contoh soalnya sudah terlampir, bisa dilihat. Dan dari pertanyaannya itu, tentukan penugasan karyawan ke masing-masing pekerjaan dengan keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan. Untuk langkah pertama dalam mengerjakan soal ini, kita harus mencari nilai maksimum dari setiap baris. Bisa dilihat dari baris karyawan A itu nilai maksimumnya 15, dari karyawan B nilai maksimumnya 15, dari karyawan C nilai maksimumnya 12, dari karyawan D nilai maksimumnya 16, dan dari karyawan E nilai maksimumnya 17. Kemudian langkah selanjutnya,
dari nilai di setiap baris dikurangkan dengan nilai maksimum. Seperti yang terlihat di dalam tabel. Lalu bagaimana jika hasil dari pengurangan itu bernilai negatif? Jadi kalau misalnya nilai dari pengurangan itu bernilai negatif, maka hasilnya itu tetap ditulis positif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kania. Baik, terima kasih Aulia. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, ada beberapa yang hasilnya adalah negatif. Bisa kita lihat pada dua kolom pojok kanan, yaitu kolom 4 dan 5, namun sudah kita tulis dengan nilai positif. Setelah kita ketahui kolom dan baris yang tidak ada angka nolnya, maka kita cari nilai terkecil di setiap baris. Itu pada baris 1, yaitu angka 1, pada baris 2 yaitu angka 2, angka 1, pada baris 3 yaitu angka 3. Maka sudah kita berikan lingkaran untuk lebih mudah diingat. Dengan meminimumkan opportunity loss akan memaksimalkan total kontribusi keuntungan. Tabel total opportunity loss diperoleh melalui pengurangan seluruh elemen dalam setiap kolom dengan elemen terkecil dari kolom tersebut. Next. Lalu kita kurangkan angka terkecil dengan angka yang ada pada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Pada kolom 1 dari baris B yaitu 1 kurang 1, pada kolom 2 dari baris D yaitu 1 kurang 1, dan kolom 3 dari baris E 3 kurang 3. Next. Lalu dapat kita lihat, ini adalah hasil dari pengurangannya. Kemudian mencari lagi nilai paling terendah dan kita kurangkan masing-masing angka pada kolom. Lalu lakukan uji optimalitas dan berikutnya seperti penyelesaian persoalan minimasi, memakai rumus jumlah garis vertikal sama dengan jumlah garis horizontal. Untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Fitrili. Baik, terima kasih Dewi Kania. Selanjutnya, di sini saya akan memaparkan hasil dari pengurangan nilai yang tadi ya. Nah, di tahap ini kita akan melakukan uji optimasi. Langsung saja kita uji coba setelah melakukan pengurangan dari nilai yang terkecil barusan pada slide sebelumnya. Nah, maka di sini tuh ada karyawan di kolom E dan B memiliki angka yang 0. 0 ini dari mana? Ini dari kolom yang atas soal. Nah, bisa kita lihat pada kolom 1B itu ada angka 14, dan pada kolom ketiga ada 14. Nah, itu tuh angka yang terkecil dari keseluruhan nilai maksimum pada soalnya. Maka dapat kita simpulkan bahwa kita pilih baris yang 5, 4, dan 2 yaitu E, D, dan B adalah baris yang memiliki nilai nolnya sedikit daripada yang lainnya. Yang paling terkecil adalah 14 di baris 5E. Nah, ini. Maka kita lingkarkan di sini sehingga kita garis dengan dari karyawan E ke sini kita lingkari. Kemudian kita pilih yang B yang mengerjakan wilayah 1. Ini kan 14. Kemudian kita pilih juga yang A yang mengerjakan wilayah 2, yang ini. Kesimpulannya, nilai optimasinya kita akan cara ngecek dengan optimalnya yaitu disimpulkan dengan karyawan A mengerjakan pekerjaan 2 dengan keuntungan 12, kolom B mengerjakan pekerjaan 1 dengan keuntungan 14,
Yang C mengerjakan pekerjaan kelima, yaitu dengan keuntungan 12 juga. Yang D mengerjakan pekerjaan 5 dengan keuntungan 16, dan E mengerjakan pekerjaan 13. Selesai sudah pemaparan materi dari kami. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan, ada kesalahan dalam penyampaian, penjelasan, dan kesalahan katanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.